Gong si Facai. CNN Kuali ya. Semoga damai menyertai kita semua. Semoga kekayaan keberlimpahan itu menyertai kita semua. Semoga Indonesia tetap ada, tetap jaya, dan kelak Indonesia semoga kembali menjadi macan Asia. Itu pesan saya. Wah, amin, amin, amin. Sangat menyejukkan hati sekali, Be. Pesannya dan juga harapannya untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Sama-sama. Sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaya TV bersama saya Egit Hapsari dan Babeh Haikal Hasan. Terima kasih. Apa kabar, Be? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik. Semoga demikian juga dengan pemirsa Gaya TV dimanapun Anda berada ya. 22 Januari 2023 ini, Be, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang keturunan Tionghoa ini bersuka cita ya, merayakan pergantian tahun atau Lunar New Year gitu. Kalau kita coba kilas balik sejarah gitu, flashback ya, Be ya. Kebebasan merayakan tahun baru Imlek oleh warga Tionghoa di Indonesia ini memang gak terlepas dengan peran penting Presiden keempat Republik Indonesia almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iya, almarhum Gus Dur ya. Tokoh pluralisme ini yang mencabut larangan bagi warga Tionghoa merayakan Imlek lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2006 ya, Be ya, kalau kita ingat waktu itu. Dan atas jasanya menghapuskan diskriminasi, Gus Dur pun dinobatkan menjadi Bapak Tionghoa Indonesia. Nah, di situ almarhum Gus Dur ini menegaskan bahwa etnis Tionghoa ini merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Yeah. Yang juga harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk menjalankan ibadah keagamaan. Setuju nggak, Be? Ya, saya setuju. Saya setuju. Dan saya setuju ini bukan asal jeplak gitu ya. Dari dulu memang setuju. Dari dulu kita berkawan. Dan kebetulan sekali pada waktu di Kampung Melayu sebelah rumah kami itu Tionghoa. Ya, satu rumah setelahnya ya. Itu namanya teman saya, namanya Viva gitu ya. Kakaknya namanya Lili. Udah kelihatan dong, Viva, Lili kelihatan dong ya. Itu teman saya. Saya bersahabat akrab dengan Viva gitu ya. Nah, toh ternyata nggak ada masalah tuh. Dan dia lebarannya dia gitu ya, miris loh. Saya dapat kue Cina namanya ya. Apa sih namanya kue Cina? Kue keranjang. Kue keranjang ya. Mohon maaf saya bilangnya pemirsa, saya sebutnya kue Cina masih kecil ya. Kue Cina itu kita dapat gitu loh. Dan kita terima kasih, kita potong, kita ada yang dipakein terigu, ada yang dicocolin pakai gula merah dan sebagainya. Dan kita bergaul akrab dengan mereka. Sepindahnya saya dari Kampung Melayu pindah ke Condet, sebelah rumah saya mepet itu orang Cina juga. Teman saya juga. Yang paling tua namanya Enji, adiknya Enji namanya Romi, adiknya Romi namanya Handi. Adanya lagi. Jadi saking apal ya. Iya, berarti udah akrab banget. Karena akrab lagi gitu loh. Kita makan di sana, main di sana, dia pun makan di rumah, main di rumah gitu loh. Dan sampai sekarang mudah-mudahan Romi, Enji, Handi masih lihat video ini gitu ya. Kita nggak akan pernah lupas dalam persahabatan itu. Enci meninggal itu yang angkat dari, kan lagi nyapu pagi-pagi jatuh. Yang angkat Enci dari halaman luarnya itu ke dalam rumah itu saya sama adik saya. Ya. Ayahnya juga meninggal. Itu kita hadir dalam semua itunya. Artinya persahabatan kita tuh nggak terbatas dari sisi itu. Dan jangan lupa istri saya juga seorang yang berketurunan etnis Tionghoa juga gitu ya. Dan kita tuh akrab, bersahabat gitu loh. Dan ketika Gus Dur menyampaikan ini, banyak orang yang nyinyir gitu loh. Saya langsung berkata yes begitu, setuju begitu loh. Dan teman-teman di jejak digital saya juga bakal bisa lihat bahwa saya banyak sekali memberikan pelatihan sales, training, di insurance, di consumer product. Itu teman-teman kita etnis Tionghoa. Dan gak ada masalah untuk itu. Dan ketika menjadi begini justru saya bersyukur. Bersyukurnya tidak ada lagi pengebirian hak gitu loh. Karena orang melihat saya sebagai seorang ustadz, dalam latar belakang saya seorang ustadz, tidak bertentangan. Artinya
zaman Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad memberikan kebebasan untuk mereka beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang jadi panutan loh ini. Yes, bahkan di Madinah pada waktu itu, di Mekah pada waktu itu, mereka menyelenggarakan internal mereka. Nabi itu nggak larang gitu loh. Bukan cuma nggak larang, bahkan dilarang untuk melarang. Dilarang untuk melarang. Iya, karena lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku. Artinya itu mengandung kebebasan untuk menjalankan agama. Justru kalau negara mengekang itu tidak boleh ini, tidak boleh. Justru negara berlawanan atau bertentangan dengan sila-sila Pancasila itu sendiri. Begitu pendapat saya gitu ya. Artinya di Pancasila sendiri dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW ini pun sudah mengajarkan bagaimana kita menghormati keberagaman gitu ya. Yes. Jadi jangan sampai ini menimbulkan masalah lagi dari tahun ke tahun gitu loh ya. Gongsi facai boleh nggak sih? Gitu. Nah itu dia, kalau menjelang Natal gitu ya, kita udah pernah bahas. Udah bahas gitu ya. Yang lain begitu, menjelang Natal lagu lama ya. Rame boleh berantem lagi iya, gitu ya. Berantem lagi. Oh nggak boleh tuh ngucapin Natal. Jadi tiap tahun berantem begitu ya. Sebentar lagi akan rame lagi nih, keluar lagi fatwa, keluar lagi macam-macam gongsi facai. Nah, kalau pandangan Babe gimana nih? Boleh nggak sih kita? Gongsi facai itu kan hidup bahagia, mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan gitu ya. Nggak ada hubungannya kalau menurut pendapat saya sih dengan sebuah perayaan agama. Itu kan dalam bahasa saja gitu ya. Berdoa dalam bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kalau berdoa dalam bahasa Indonesia boleh. Dalam bahasa Arab yang utama gitu kan ya, boleh. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala tentu memahami semua bahasa, bahkan sebelum ngomong juga udah tahu gitu kan ya. Jadi berdoa dalam bahasa apapun saya tuh nggak ada masalah. Berdoa dalam bahasa Cina, gongsi facai, gongsi, sianian kuaili. Itu nggak ada masalah kalau buat saya sih, nggak ada masalah. Ya kita bangsa yang majemuk, yang memahami makna daripada kebebasan orang berpendapat, beribadah sesuai dengan yang diyakininya, nggak boleh menjadi halangan, dan ini tidak boleh menjadi halangan kita berteman, begitu. Artinya ucapan ini adalah suatu ucapan yang sebenarnya universal aja ya, Be? Nggak ada masalah, jangan dipermasalahkan. Tapi lihat aja nanti, setiap tahun pasti ada masalah. Pakai dalil-dalil yang tidak boleh menyerupai satu kaum. Nah itu gimana tuh, Be? Ya saya pakai dasi, kaum apa yang pakai dasi? Apakah ini nggak boleh gitu kan ya? Kalau Gus Baha, mohon izin Gus, saya menyebut nama Gus Baha. Ketika Gus Baha ditanya oleh orang, celana tuh harus naik semata kaki gitu ya. Jenggotan harus panjang gitu loh. Gus Baha cantik sekali. Kalau begitu ya tinggal juga harus di Mekah, nggak boleh di mana-mana gitu kan. Ya artinya nggak lagi ke situ. Yang fikih itu adalah sebuah kreasi, fikih itulah sebuah buah pikir dan hasil olah pikir manusia. Kembalilah kepada yang esensinya, bahwa Tuhan tidak akan memaksakan orang untuk masuk agama tertentu. Tuhan memberikan kebebasan, ya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Artinya mereka dan setiap manusia bertanggung jawab atas semua kelakuannya masing-masing, atas agama yang dipilih masing-masing, atas akidah yang dipilih masing-masing. Tiap orang bertanggung jawab soal itu. Jadi ya serahkanlah kepada tiap orang masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, betul sekali. Itu pendapat saya. Sebagai ulama ini kan juga menarik untuk melihat persepsi Babe Haikal gini ya. Karena China atau peradaban di Tiongkok sana memang termasuk 4 peradaban terbesar dalam sejarah umat manusia, civilization gitu. Hubungan antara Islam sendiri dan juga peradaban Tiongkok waktu itu bagaimana? Nah, gini ya. Orang-orang sering berkata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu sebuah ucapan Nabi ya. Di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tidak ada ucapan Nabi seperti itu. Jadi ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Namun itu diucapkan oleh pasca Nabi itu iya ya. Artinya Cina itu menunjukkan satu peradaban yang sudah maju dan memang tempatnya jauh. Jadi tuntutlah ilmu sejauh manapun, walaupun sampai ke negeri Cina begitu. Tuntutlah, kalau ada ilmu di sana dituntutlah. Jadi bukan satu perintah. Kalaupun itu dianggap sebuah hadis yang dhaif, tapi itu diartikan bukan satu perintah untuk segera pergi ke Cina, bukan. Tetapi Cina itu mengandalkan peradaban yang maju. Cina itu jauh, sehingga kalau di sana ada ilmu, kejarlah sampai ke sana, begitu ya. Nah,
pada waktu itu Cina memang sudah maju. Di usia Nabi yang ke-12 tahun ya, atau beliau lahir 571 berarti 571 12 583. Itu Nabi sudah berdagang ke Syam, kemana-mana. Salah satu barang yang diperdagangkan itu yang paling favorit itulah karpet, dan karpetnya itu dan tembikar itu berasal dari Cina. Jadi sudah ada peradaban ke sana. Dan hubungannya dengan Islam ya, karena sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu justru berdakwah dan tinggal di negeri Cina, di Tiongkok, di Guangzhou gitu. Dan hubungannya adalah pada waktu itu di tahun 711 ya, itu abad ke-8 ya, awal mula abad ke-8 tahun 711 itu khalifah Islam yang berkuasa zaman itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu sangat dekat dengan Raja Sri Indrafarman. Apa hubungannya? Begini. Islam yang masuk ke Indonesia pada periode ketiga itu tahun 711 sampai 718 justru dari orang Cina. Oh, ini menarik juga untuk diketahui ya. Iya. Ceritanya gimana? Gini, periode pertama Islam masuk ke Indonesia itu jelas orang sahabat Nabi ya, yaitu yang tiba di Aceh yang namanya keluarga Abdullah bin Mas'ud, keluarganya bukan beliaunya. Tiba di Aceh tahun 635. Ya. 635 tiba di Aceh, itu zaman Rasulullah tahun 632 wafat, 634 Abu Bakar wafat. Jadi setelah Abu Bakar Siddiq wafat sudah ada sekelompok Islam dari Timur Tengah, dari Mekah ya, dari Madinah tiba di Aceh. Itu sebabnya Aceh disebut negeri Serambi Mekah gitu ya. Awal mula Islam tiba dan wafat di daerah Sibolga. Sibolga itu desanya Desa Barus namanya. Para sahabat wafat di situ dan dimakamkan di situ. Dan Pak Jokowi pernah hadir setelah mengajak para menteri-menteri di OKI, Organisasi Konferensi Islam, pernah hadir. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui Jepara. Itu kejadiannya tahun 646 oleh utusan daripada Utsman bin Affan, sahabat Nabi, khalifah ketiga. Masuk, dan itu masuk ke Jepara pada waktu itu rajanya Ratu Sima dan anaknya Jaisima masuk Islam. Periode ketiga dari Tiongkok. Jadi tahun 711 sampai 718 terjadi eksodus besar-besaran. Orang Islam yang ada di Cina itu datang dan diterima oleh Raja Sri Indrafarman, Raja Palembang Jambi pada waktu itu, Sriwijaya Palembang Jambi, itu diterima. Dan mereka adalah salah satu pendakwah-pendakwah agama Islam. Yang kita tahu Cheng Ho, laksamana yang sangat terkenal itu juga begitu kan, orang Cina dan berdakwah Islam di sini. Nah, jadi hubungannya sangat erat, bahkan ikut serta meramaikan khazanah Islam di Indonesia, begitu. Begitu ya. Jadi memang jalinan silaturahmi ini juga sudah berjalan udah lama sekali ya. Yes. Kedua peradaban besar ini ya. Kalau menurut pandangan Babe nih tentang kerukunan antar suku dan etnis di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah betul-betul meresap ke masyarakat dan diimplementasikan belum sih, Be? Nah, begini. Makna Bhinneka Tunggal Ika yang tercatat dalam buku Sutasoma ya, Negara Kertagama, dan banyak para literatur buku-buku Sangsekerta itu sebenarnya menunjukkan jati diri dan karakter bangsa yang sejati. Sejak dulu bangsa ini adalah bangsa yang sangat mengerti dan mengenal arti perbedaan. Ya. Ada 714 suku di Indonesia. Ada 630 bahasa di Indonesia. Ini terbanyak di dunia. Nggak ada negara yang punya lebih banyak daripada kita seperti ini. Bahkan negara yang paling banyak pulaunya di seluruh dunia juga kita, 13.760 pulau. 13.764 pulau. Nah, berangkat dari situ semua, seharusnya kita menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah karakter bangsa yang sejati. Namun unfortunately, berapa banyak kita lihat perbedaan itu dipupuk, bukan dihapuskan. Baru saja kita lalui pemilu yang sangat dramatis, drama loh kalau kata orang sekarang. Dan akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan perbedaan cebong kampret. 0102, how can gitu, berhentilah please gitu loh. Udah akhiri saja ini semua.
Jangan lagi kita nggak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya sering tuh berkata begitu. Ketika 01 duduk sama 02, yang timbul fitnah. Seolah-olah 01 punya duduk sama 01 aja. Seolah-olah 02 hanya boleh duduk dengan 02 aja gitu loh. Saya ada foto dengan Pak Ganjar. Hanya foto kebetulan, rame se-Indonesia viral. Saya udah masuk kelompoknya Pak Ganjar. Come on. Sekalian boleh diklarifikasi tuh, Be. Ya tidak lah gitu ya. Saya tidak. Ada yang perlu. Enggak ada perlu diklarifikasi ya, karena itu cuma sekedar kebetulan dan saya bukan ke sana arah politik saya. Itu saya sampaikan dengan tegas di publik. Gitu, bukan ke sana arah politik saya. Nah, begitu juga misalnya ketika saya duduk dengan Pak Ade Armando pada waktu itu, ketika tetangga kami hanya 2 rumah dari sini itu meninggal dunia, Pak Profesor Dr. Budiatna, dan saya lagi letih duduk capek gitu. Lalu ada Pak Ade Armando duduk dan orang memfoto, lalu viral kemana-mana dengan berkata Haikal sudah masuk kelompoknya Pak Ade Armando. Come on gitu loh. Apa nggak mengerti arti Bhinneka Tunggal Ika? Apa duduk tuh mesti harus sejenis dan sama? Kan tidak bisa begitu. Kalau orang Sunda maunya kumpul sama orang Sunda, ini bukan persatuan, ini bukan Bhinneka Tunggal Ika, ini perkumpulan Pasundan. Iya kan, saya sampaikan itu. Kalau orang Jawa maunya kumpul sama orang Jawa, ya nggak bisa, ini bukan persatuan, ini arisan orang Jawa gitu. Kalau orang Padang kumpul sama orang Padang aja maunya. Ini bukan persatuan, ini bukan kebinekaan. Justru ini perkumpulan sederhana kali gitu ya. Tapi nih, Be, seringkali kita terpecah belah karena ada terminologi yang kita ciptakan sendiri seperti terminologi pribumi dan kaum pendatang. Nah itu pun dia, come on gitu loh. Masih ada aja. Kalau saya lanjutkan yang tadi, justru persatuan itu ketika ada orang Padang, orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Maluku, orang Dayak. Justru ketika mereka mau duduk bersama, itulah yang namanya persatuan. Itulah yang namanya kebinekaan. Dan sekarang dalam rangka situasi politik yang panas sekali, dijegal lagi tuh. Harus pribumi. Yang ini pendatang. Come on. Saya suka sedih begitu loh. Udah nggak ada gitu yang namanya pribumi dan pendatang begitu loh. Yang ada adalah main bergunaan bagi bangsa ini. Main banyak-banyakan berguna untuk negara, bangsa dan agama kita. Itu yang paling penting, bukan soal pribumi. Kalau umpamanya pribumi tapi maling bagaimana? Gitu ya. Asing, pribumi, pendatang, sudahlah. Setiap orang yang memiliki KTP, dia adalah warga negara Indonesia dan otomatis punya kedudukan dan hak yang sama dengan setiap warga yang lain. Itu pendapat saya. Keren, Be. Sebagai penutup nih, mungkin Bape ada pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air, terutama yang sedang merayakan ya. Iya, yang sedang merayakan Imlek. Pesan saya adalah Gong Si Fa Cai. Sian Kuali ya. Semoga damai menyertai kita semua. Semoga kekayaan, keberlimpahan itu menyertai kita semua. Semoga Indonesia tetap ada, tetap jaya, dan kelak Indonesia semoga kembali menjadi macan Asia. Itu pesan saya. Wah, amin, amin, amin. Sangat menyejukkan hati sekali, Be, pesannya dan juga harapannya untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Sama-sama. Sudah berkenan hadir. Sama-sama. Berbagi cerita dan juga perspektif yang sangat menyejukkan hati, dan semoga menjadi pesan perdamaian untuk pemirsa Gaya TV semua ya. Amin. Dengan demikian saya Egit Hapsari dan Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Semoga ini menjadi pesan dan juga bahan refleksi untuk menebarkan kebaikan dan perdamaian di sekitar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.